Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, untuk pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk minggu yang lalu, yaitu tentang Asmaul Husna untuk kelas 5. Nah, anak-anak, bisa kalian lihat di layar. Judulnya yaitu mengenal Asmaul Husna. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Kemarin kalian sudah Pak Zaki perkenalkan dengan 4 macam Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Apa saja dari 4 itu? Yaitu yang pertama Al-Mumit, kemudian yang kedua Al-Hayyu, kemudian yang ketiga Al-Qayyum, dan yang terakhir adalah Al-Ahad. Nah, kalian juga sudah mengerjakan tugas dari Pak Zaki yang minggu yang lalu, yaitu menuliskannya kembali dalam buku tulis kalian. Pada kesempatan kali ini Pak Zaki akan menjelaskan 4 Asmaul Husna itu. Oke, silakan disimak slide di samping Pak Zaki. Oke, kita mulai dari Al-Mumit ya. Al-Mumit, perhatikan poin-poinnya. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Artinya kita harus yakin bahwa Allah menetapkan kematian untuk seluruh makhluknya. Jadi yang menetapkan kematian itu hanya Allah. Makhluknya, manusia, hewan, binatang, tumbuhan, tidak ada yang tahu atau tidak ada yang bisa menetapkan kematian untuk makhluk lainnya. Yang bisa menetapkan kematian hanyalah Allah semata. Kapanpun Allah menghendaki, Allah akan mengambil nyawa makhluknya. Jadi semua tergantung pada kehendak Allah. Kemudian di poin ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya setiap yang bernyawa pasti mati. Oke, jadi setiap yang mempunyai nyawa itu pasti akan mengalami atau mencicipi yang namanya kematian. Kemudian ini, ingat, kematian tidak memandang siapapun, tua, muda, orang sakit maupun yang sehat. Kalian sering melihat ada orang yang masih muda tapi kemudian meninggal duluan. Ada orang yang sakit lama tapi tidak meninggal-meninggal. Ada juga orang yang sehat terus kemudian tiba-tiba meninggal. Jadi kematian itu tidak memandang status seorang, apakah orang itu tua, muda, sakit maupun sehat. Jadi janganlah menjadi orang yang sombong, karena kemanapun kita berada dan kapanpun kematian itu akan selalu menyertai diri kita. Jadi kematian tidak harus ditakuti, tetapi apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada di akhir. Menyiapkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya ya. Jadi kita tiap hari harus menyiapkan amal kebaikan kita sebanyak-banyaknya sebagai persiapan kalau kita nanti akan meninggal dunia. Kemudian anak-anak, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu ya. Perhatikan poinnya, Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala
senantiasa hidup dan kekal selamanya. Artinya Allah tidak akan pernah mati. Kemudian poin yang ketiga, Allah adalah sumber segala hidup, kehidupan yang abadi, tiada awal dan tiada akhir. Kemudian yang keempat, Allah juga memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya. Ingat yang tadi, yang al-mumit, bahwasanya yang berkehendak untuk memberi hidup dan memberi kematian pada seseorang yaitu Allah. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Tidak butuh bantuan manusia, tumbuhan, hewan, karena Allah itu sifatnya yaitu Al-Qayyum atau mempunyai nama Al-Qayyum, berdiri sendiri. Tidak usah bantuan dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Allah mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dari makhluknya. Ya, kemudian kita lanjut di Asmaul Husna yang keempat, yang terakhir adalah Al-Ahad. Ini Asmaul Husna ini sudah sering sekali muncul di kelas-kelas yang terdahulu, mulai dari kelas 3 anak-anak. Ini kalian diperlihatkan kembali yaitu Asmaul Husna Al-Ahad. Perhatikan poin yang pertama, Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, baik zatnya, ingat baik zatnya, sifatnya maupun namanya. Nah, yang sering ditanyakan adalah Esa itu artinya apa? Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu, ya. Kalau Tuhannya banyak, itu nanti bisa terjadi pertikaian. Kan sering Pak Zaki kasih cerita kalau Tuhannya ada banyak, maka satu Tuhan memiliki kehendaknya sendiri-sendiri. Jadi Allah itu pasti satu, ya, tidak ada Tuhan yang lain. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Pak Zaki sampaikan pagi ini, 4 Asmaul Husna pada pembelajaran semester ini. Nah, untuk tugas hari ini, ya, kalian silakan, kalau minggu yang lalu kalian sudah menulis kan, menulis Arabnya, kemudian Latinnya, kemudian artinya. Untuk minggu ini kalian silakan diringkas kembali dari 4 macam Asmaul Husna dari penjelasan video ini ya. Jadi kalian membuat rangkuman tentang 4 ini. Nanti kalian penjelasannya ditulis secara lengkap di buku tulis, kemudian kalian kumpulkan lewat WhatsApp group. Nanti akan saya buatkan listnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum agar imun kita menjadi meningkat. Oke, terima kasih anak-anak. Pak Zaki akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.